Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Japaryanto, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan soalan ujian akhir semester mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Adapun untuk soalannya yaitu buatlah sebuah presentasi dari bahan IMK sebagai berikut. Yang A, komponen penting dalam membangun sebuah aplikasi atau sistem atau website dari segi aspek interface dan experience UI UX, aspek ergonomi dan aspek usability. Baiklah, saya akan mencobakan untuk mempresentasikan komponen penting dalam membangun sebuah aplikasi atau sistem atau website dari aspek interface dan experience UI dan UX. Mengapa UI UX penting dalam membangun website dan aplikasi? Walau perbedaan UI dan UX sangat mencolok. Tahukah Anda bahwa UI dan UX adalah salah satu kunci sukses sebuah produk? Alasannya antara lain itu satu, menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh pengguna. Dengan memfokuskan desain user experience, Anda dapat membuat sebuah produk dan fitur-fitur yang memang dibutuhkan oleh pengguna. Produk yang dibuat berdasarkan kebutuhan pengguna akan lebih diminati. Salah satunya yang telah membuktikan keberhasilan dari mendengarkan kebutuhan pengguna yaitu ESPN. ESPN berhasil meningkatkan 35% pendapatan website mereka setelah mendesain ulang homepage dan pendekatan user experience. Dua, meningkatkan kepuasan pengguna terhadap produk. Produk dengan tampilan yang sangat buruk dan sulit digunakan akan cepat ditinggalkan oleh penggunanya. Yang ketiga, meningkatkan penjualan dan bisnis. Bila website atau aplikasi bisnis Anda didesain oleh UI UX yang sangat baik, Anda tidak hanya memberikan pelayanan optimal kepada pelanggan. Secara tidak langsung, Anda berarti telah menjalankan strategi peningkatan bisnis. Dalam aspek ergonomi, faktor ergonomi dibutuhkan dalam IMK karena manusia yang bekerja di depan komputer memerlukan waktu yang sangat lama, misalkan bentuk keyboard, mouse, posisi duduk, dan lain-lain. Karena ergonomik berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman, orang yang bekerja di depan terminal komputer biasanya untuk jangka waktu lama, maka bentuk fisik seperti meja, kursi, monitor, keyboard, pengaturan cahaya, kebersihan tempat kerja, posisi duduk, dan beberapa aspek lainnya sangat berpengaruh pada kenyamanan lingkungan kerja. Meskipun setiap orang memiliki sifat yang berbeda, tetapi mereka memiliki menginginkan adanya lingkungan kerja yang nyaman. Dari aspek usability, aspek usability merupakan sejauh mana produk tersebut dapat digunakan secara efisien, efektif, pengguna pun ketika menggunakan produk tersebut. Dengan mengetahui usability produkmu, diharapkan mampu untuk mengetahui potensi produkmu sehingga dapat memetakan sejauh mana produkmu dapat berkembang di tangan penggunanya nanti. Mengapa IMK dapat membantu para user memahami website atau sistem? Ada beberapa tujuan yang menyebabkan mengapa dalam menggunakan komputer perlu diterapkan suatu IMK. Berikut saya jelaskan beberapa tujuan tersebut. Yang pertama, umpan balik.
Hal yang paling utama dibentuknya suatu interaksi yang baik antara manusia dan komputer. Suatu umpan balik sangat diperlukan dalam pembuatan suatu sistem komputer. Hal ini dimaksudkan supaya manusia dapat dengan mudah memahami komputer dengan saat menggunakannya. Contohnya pada mouse yang ada pada komputer. Mungkin saja mouse tersebut terasa keras sehingga pengguna tidak nyaman dalam menggunakannya. IMK dapat digunakan untuk sebagai metode mengatasi hal tersebut. Yang kedua, dapat menciptakan suatu sistem yang baik dengan menggunakan komputer yang didasarkan pembelajaran mengenai IMK. Maka kita dapat dengan mudah menciptakan suatu sistem yang dapat digunakan memiliki manfaat bagi orang lain maupun diri sendiri. Dan yang paling utama yaitu sistem tersebut dapat dengan mudah digunakan. Ketiga, dengan IMK maka sistem yang kita rancang akan diterapkan dengan baik. Keempat, sistem yang dibuat terasa lebih efisien. Yang kelima, memudahkan interaksi dengan komputer. Dengan adanya IMK, maka manusia dapat dengan mudah berinteraksi dengan umpan balik pada komputer tersebut. Tetapi ada beberapa bidang yang mempengaruhi antara interaksi manusia dan komputer, yaitu teknik elektronika, perangkat keras, dan perangkat yang digunakan untuk menunjang IMK akan dikaji oleh bidang teknik elektronika. Yang kedua, sosiologi. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai hubungan dengan suatu masyarakat atau hubungan dengan yang bersifat sosial. Pengaruh dari adanya komputer terhadap kehidupan masyarakat akan dikaji oleh ilmu bidang sosiologi. Yang ketiga, multimedia. Dalam hal ini, IMK akan mempelajari suatu cara bagaimana komputer dapat memberikan suatu kenyamanan pada user. Kenapa IMK perlu dipelajari dan siapa yang harus mempelajarinya? Berikut beberapa alasan mengapa IMK perlu dipelajari. Yang pertama, saat ini perkembangan teknologi sangat pesat, sehingga membuka kemungkinan pengguna komputer yang sangat luas. Yang kedua, hampir setiap saat kita berhubungan dengan teknologi komputer, karena komputer digunakan di setiap sisi kehidupan. Ketiga, penggunaan komputer sangat beragam. Yang keempat, meningkatkan kinerja user. Siapa yang harus mempelajarinya? Yang harus mempelajarinya sepertinya saat ini yaitu kita semua, karena lingkungan saat ini sangat membutuhkan teknologi yang sangat pesat. Demikian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.